Halo, selamat pagi, happy weekend. Kembali lagi di Norman Radio Workshop. Dan pada hari ini kita ada produk baru lagi nih dari tipe Larsen Racing ya. Kita di sini ada bahan bonggol yang terbuat dari kuningan. Oke. Dan yang pertama, versi pertama yang bonggol besar kita buat ini dari bahan duralium ya. Dari duralium yang seperti kurang lebih seperti bahan alkan ya. Oke, jadi apa sih perbedaan antara keduanya ini? Oke, akan kita bahas ya satu persatu ya, tetap di Nomor Radio Workshop. Oke, sekarang akan kita jelaskan apa sih dari sekarang kita ada produk terbaru, yaitu ada produk Larsen Racing bonggol besar ya di Norman Radio Workshop. Oke, dan Larsen Racing untuk bonggol dari bahan kuningan ini kita buat untuk khusus yang bagi para pecinta racing ataupun untuk yang ingin berkomunikasi harian di kendaraan mobil ataupun di kendaraan bergerak ya, apa bisa itu dipasang di mobil, di truk atau di kendaraan yang semuanya sifatnya mobiling ya, kita bisa menggunakan antena Larsen ini ya. Ini antena Larsen Racing bonggol besar dan bonggol kecil sudah beberapa bulan kemarin kita sudah bahas ya, karena bonggol yang kecil itu kecil ya, ukurannya kecil ya, lebih kecil ya. Dan ini bonggol besar khusus kita ciptakan untuk yang memiliki gain yang cukup besar ya. Dan juga kapasitas power yang bisa menampung kapasitas power juga besar ya. Oke, sekarang akan kita bahas dulu yang Larsen Racing untuk yang bonggol besar ini ya. Oke, jadi yang dari bahan kuningan ini bobotnya lebih berat dibandingkan dari yang bahan duralium ini ya. Oke, jadi intinya disesuaikan. Jadi kalau ini tergantung kebutuhan teman-teman juga. Jadi ini paling banyak digunakan untuk para pebalap-pebalap ataupun racing ya yang sering lomba-lomba track. Paling paling bagus menggunakan ini sih, gitu ya. Dia bagus menggunakan tipe dari Larsen Racing yang dari kuningan. Karena kenapa memilih kuningan? Yang berbahan kuningan ini lebih low density dia ya. Jadi dia nilai resistansinya lebih rendah dibanding dengan ini. Meskipun kita cek dengan dengan avometer ini sama saja ya terkoneksi seperti itu. Oke, misalkan sama-sama saja terkoneksi gitu kan, seperti itu ya. Karena intinya Larsen ini dan bahan dari Larsen ini kita benar-benar tingkatkan kualitasnya ya, apalagi di tipe resistansinya kita gunakan yang sangat berkualitas tinggi ya untuk Larsen tipe racing ini ya. Oke, kemudian kita akan coba cek ini dari bobot kedua dari Larsen ini ya. Bobotnya itu kita cek dulu ya, bobot yang dari yang bahan kuningan ini ya. Ini tanpa menggunakan ini ya, sebelum menggunakan pecut. Ini pecutnya kita kasih ada dua varian ya, sesuai dengan stok aja. Stainlessnya yang kita coating hitam, ada yang stainless murni seperti ini. Jadi bening seperti ini ya. Ini jadi kalau untuk Larsen Racing kita berikan paket dengan pecutnya itu dari bahan stainless seperti ini dan ukurannya 3 mili, jadi lebih solid dan lebih kokoh dia ya. Oke, nah seperti itu. Nah, oke, akan kita lihat dulu nih perbandingan antara berat kedua dari bonggol Larsen Racing ini, mana sih yang lebih berat. Tentunya kita lihat yang kuningan dulu ya. Tentunya kuningan pasti jauh lebih berat, bisa dilihat ya teman-teman. Ini beratnya 420, sorry nih, kita lihat ya, 426 gram. Oke, yang untuk yang versi kuningan. Oke, kemudian yang versi ini, yang versi duraliumnya, nah 183. Oke, jadi lebih ringan kan kalau yang duralium itu 183 gram, kalau yang ini 426 gram. Jadi lebih berat karena kan dia material logamnya lebih padat ya. Kalau yang untuk dari bahan kuningan itu dia lebih padat ya, lebih alot dan lebih solid dia ya. Oke. Dan untuk kelebihan Larsen Racing di kita itu ya. Jadi teman-teman yang suka ngoprek, suka yang nyeting ulang, karena saya membaca informasi juga di lapangan. Kadang-kadang Larsen itu kita matching di sini sudah bagus, terus kadang sudah di lokasi ataupun di kendaraan, karena bentuk-bentuk kendaraan itu berbeda-beda ya, karena sifatnya ini membutuhkan sekali medan ground yang baik dari kendaraan ya. Jadi radialnya itu digantikan oleh
medan ground yang ada di kendaraan ya. Kecuali yang dalam keadaan kondisi racing ya. Racing itu biasanya menggunakan radial ada yang 6, ada yang 8 gitu ya. Ya seperti itulah untuk yang memang kebutuhan untuk di area lomba ya tentunya ya. Tapi nggak mungkin lah kalau di settingan area lomba itu terus dipakai untuk harian di kendaraan, nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi antena bonggol ini bisa teman-teman bongkar ya. Bisa teman-teman modifikasi. Jadi kita tinggal bongkar aja, ini tinggal buka seperti itu, puter seperti ini ya. Jadi bisa disesuaikan lagi nih matchingnya ya dengan mengukur nanti untuk kerenggangan loading coilnya. Jadi seperti itu bukanya mudah sekali. Di sini ada di sini aja kunci L, ini tinggal buka, di sini juga kunci L lagi ya. Ini kedua sisi ini bisa dibuka ya. Jadi sisi pertama ini di atas. Oke, sisi ini pertama di atas seperti ini. Ya, seperti ini. Dan ini sisi kedua yang di bawah. Oke, seperti ini. Ya. Jadi bisa dibuat seperti itu. Jadi ketika nanti pas di lokasi lomba ataupun nanti di kendaraan teman-teman yang bisa mengoprek lagi gitu ya, ingin memastikan lagi nih gitu kan sebelum kita bongkar sebelum kita bongkar tapinya ya. Jadi pastikan dulu karena di sini setiap yang pesen Larsen Racing itu semua kita udah matching dulu ya. Kita sudah sesuaikan dulu matchingnya sesuai dengan frekuensi yang diminta oleh rekan-rekan ya. Jadi kita sesuaikan dengan frekuensi permintaan ya. Nah, di sini teman-teman untuk loading coilnya ya. Jadi loading coil ini bisa direnggangkan, bisa direnggangkan, dirapatkan lagi sampai benar-benar mendapatkan nilai SWR yang bagus ya. Sampai benar-benar mendapatkan nilai yang bagus ya. Karena loading coilnya sebenarnya sudah saya hitung untuk panjangnya ya sesuai dengan frekuensi yang dibutuhkan ya. Intinya semakin rendah frekuensi, semakin panjang loading coilnya. Semakin tinggi frekuensinya akan semakin pendek loading coilnya ataupun semakin renggang seperti itu ya. Jadi perbandingan seperti itu ya. Frekuensi semakin rendah, dia pasti akan lebih rapat atau lebih pendek loading coilnya ya. Dan frekuensi semakin panjang kalau untuk yang frekuensi rendah. Tapi kalau untuk yang frekuensi tinggi, loading coil akan semakin rapat dan akan semakin pendek jumlah lilitannya. Seperti itu ya. Jadi sedemikian rupa kita sudah setting ya. Ini settingannya yang untuk maksimum sampai 700 watt ya, yang pakai kawat 1,7 mili ya. Ini kalau sekarang settingannya di Larsen Racing yang dari berbahan kuningan ini ya. Oke, dan rata-rata sih kalau untuk balapan kadang-kadang 200 sampai 300 watt aja sih kalau memang untuk di lapangan ya. Jarang yang memang di atas 1 kilo ataupun yang 700 kilo ke atas karena boosternya terbatas kalau untuk booster mobile ya, seperti itu ya. Oke, seperti ini jadi konstruksinya dan juga ini pun sama, yang ini pun sama. Tapi kalau ini masih kosong, ini belum saya isi ya. Ini masih belum saya isi, masih dalam keadaan kosong. Nah, untuk bonggol tengahnya baik yang duralium juga kita pakai kuningan ya. Untuk interkoneksi yang ke arah pecutnya kita pakai kuningan karena untuk meminimalisir down density-nya di sini ya. Jadi titik dari resistansinya sangat rendah ya. Kita coba rendah juga karena memang untuk yang bahan kuningan dan juga dari bahan yang kuningan dan juga bahan duralium ini berbeda ya harganya ya. Ada perbedaan harga ya, tentu ada perbedaan harga. Pasti akan lebih mahal yang kuningan dari segi pembubutnya lebih sulit dan juga memang untuk ketelitiannya memang sudah harus sangat-sangat baik sekali ya karena mengingat bahannya cukup lumayan ya kalau untuk kuningan ini ya. Oke, kemudian ini pun sama bisa dibuka seperti ini ya. Bisa dibuka. Nah, ini masih kosong. Nah, jadi kita juga menjual dalam keadaan bonggol kosong seperti ini ya. Jadi teman-teman mau berkreasi silahkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan yang terpenting di sini ya, bagian yang terhubung dengan yang terhubung dengan loading coil nanti di sini ya, sini yang tengah-tengah ini. Ini kita buat dari bahan teflon, teman-teman ya. Jadi ini tidak akan meleleh ya. Kita akan buktikan ya. Ini tidak akan meleleh. Ya. Nanti akan kita coba ya. Kita coba panaskan dulu, ini soldernya kita panaskan dulu nih. Nanti kita lihat teman-teman ya. Saya panaskan dulu nih soldernya. Oke, sebentar ya. Kita akan buktikan ya. Dari bahan material ini kita buat dari bahan yang sangat kuat terhadap resistansi terhadap panas. Jadi bahan teflon murni ya ini ya.
Jadi seperti itu. Jadi kita itu membuat Larsen ini sesuai dengan harga, pasti ada harga, pasti ada kualitas barang seperti itu. Jadi teman-teman tinggal pilih mau yang versi kuningan silahkan, mau yang versi Dua Radio pun boleh. Jadi ini bisa dipakai untuk racing dan juga bisa dipakai untuk harian. Tentunya ya untuk segi dari gainnya, terus dari pancaran erek-ereknya pasti sudah tentu lebih juara yang ini ya, lebih juara yang bonggol besar ini, karena loading coilnya sangat dia diperbesar dan juga bandwidth pun lumayan lebih baik begitu ya, seperti itu ya. Oke, kita akan coba nih sekarang timah solder sudah panas ya. Ini solder sudah panas. Oke, kemudian kita buktikan dulu nih ke timah ya, apakah solder ini panas teman-teman ya. Kita coba ya. Oke, sudah panas nih, sudah meleleh timah pun ya, sudah meleleh. Oke, kemudian kita akan coba nih solderkan ke sini teman-teman ya. Kita akan coba solderkan ke sini nih, apakah meleleh apakah tidak. Lihat ya, kita tekankan ke sini ya. Oke, bisa dilihat. Lihat ya. Oke, kita tidak meleleh sama sekali teman-teman. Lihat, hanya diulas saja tuh, lihat ya, perhatikan, tidak ada yang meleleh tuh. Oke, karena ini bahan tahan panas sekali ya, sampai solder pun sekalipun tuh tidak akan melukainya ya, panas dari solder pun tuh ya. Ini sudah panas sekali ya teman-teman ya. Ini solder panas ini. Saya dilihat ya, solder panas ini. Sudah meleleh timah pun ya. Tapi tidak meleleh, lihat ya. Nah, ini bagian yang paling tahan panas ini. Jadi bagian ini yang biasanya panas nih, tahan panas ya. Nah, kita buat sedemikian rupa high grade ya, berkualitas untuk tipe bonggol besar ini, karena memang kebutuhannya banyak untuk harian, untuk racing ya. Jadi kita akan buat seperti itu ya. Jadi kita tingkatkan kualitas dan mutunya. Jadi teman-teman tinggal dipilih. Tentu kalau yang mau lebih mantap lagi yang kuningan ini ya, tapi memang harga lumayan. Nah, untuk harga langsung aja ya, untuk info harga di info aja di WA aja ke nomor saya yang selalu tertera di video saya ya. Selalu tanyakan, karena harga kita mungkin bisa fluktuatif karena kan harga material di pasaran itu cenderung berubah-ubah. Jadi saya tidak bisa permanenkan harga, takutnya nanti kalau kita permanenkan terlalu tinggi ataupun kita permanenkan terlalu murah, nanti saya juga nanti yang repot gitu ya, seperti itu. Jadi update harganya silakan teman-teman langsung tanyakan ke saya langsung by WA ataupun telepon, silakan. Kita Sabtu Minggu biasanya slow respon, kalau kita jam kerja Senin sampai Jumat insya Allah kita fast respon. Terima kasih. Demikian untuk penjelasan dari kedua Larsen Racing ini. Jadi teman-teman bisa memilih mana yang diinginkan, mau yang dari bahan dural atau mau yang dari bahan kuningan, silahkan. Pasti ada harga, ada kualitas, itu sudah pasti, dan juga kuningan densinya sangat rendah sekali dan sangat baik sekali untuk resistansinya, lebih baik dari Duralium ya. Untuk nilai resistansinya lebih rendah dibandingkan Duralium, itu sudah pasti ya. Jadi bahan kuningan ini mungkin teman-teman para pebalap atau pemeracing lebih tahu lah bahan kuningan dan juga bahan Duralium lebih bagus yang mana ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih telah selalu di Norman Radio Workshop untuk penjelasannya antara Larsen bonggol besar kuningan dan juga Larsen bonggol besar yang dari bahan Duralium. Terima kasih, semoga bermanfaat. Happy weekend. Salam dari Norman Radio Workshop Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 73. Assalamualaikum.